Sahabat setia Go yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 22 November 2025. Happy weekend buat kita. Kita hari ini merayakan peringatan wajib Santa Cecilia, perawan dan martir. Cecilia hidup pada awal gereja. Ia adalah seorang gadis cantik dari kalangan bangsawan Romawi dan menjadi pengikut Kristus. Sejak kecil Cecilia telah mempersembahkan diri seutuhnya untuk menjadi mempelai Kristus. Ia menjalani hidup selibat dan menjaga kemurnian kesucian hidupnya. Ketika dewasa, ayahnya mengawinkannya dengan seorang bangsawan bernama Valerian. Valerian adalah pemuda yang baik dan jujur, namun masih kafir. Seusai acara perkawinan, Cecilia mengungkapkan isi hatinya kepada Valerian. Ia berkata, "Valerian, aku punya rahasia besar yang aku mohon agar engkau menerima aku tetap sebagai istrimu. Engkau harus tahu, aku ini telah berkaul mempersembahkan kesucianku kepada Kristus. Dan aku akan mempunyai seorang malaikat yang selalu menjaga. Maka jika engkau berani menyentuh aku, maka malaikat pelindungku akan marah. Engkau akan menderita. Tetapi jika engkau menghormati kesucianku, maka malaikat pelindungku akan mencintai engkau sebagaimana dia mencintai aku." Valerian berkata tentu sebagai pemuda kafir itu, "Tunjukkanlah kepadaku malaikatmu. Jika aku melihatnya, maka aku akan mengabulkan permintaanmu." Cecilia pintar sekali. Ia balik menantang Valerian. "Jika engkau mau melihat malaikat pelindungku, engkau harus percaya kepada Allah dan memberi dirimu untuk dibaptis." Menyaksikan hidup Cecilia yang penuh iman, Valerian akhirnya menerima sakramen baptis. Dan setelah dibaptis, ia mendapati Cecilia yang sedang berdoa dan didampingi oleh malaikat-malaikat pelindungnya. Malaikat itu berbicara kepada mereka berdua dan memakotai mereka dengan untaian bunga yang harum. Suatu hari, mereka ditangkap dan diminta untuk menyangkal iman mereka. Cecilia dibakar hidup-hidup, tetapi api tidak pernah membakar dirinya yang selalu menyenandungkan kidung Mazmur. Akhirnya Cecilia dipenggal kepalanya hingga wafat. Dan Santa Cecilia diangkat menjadi pelindung paduan suara gereja dan para musisi gereja. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah membinasakan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah.
karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Belum lama saya misa di Grand Heaven. Misa untuk seorang baby yang baru berusia 3 bulan. Dan saya terkenang dengan baby itu. Yakni ketika saya merayakan HUT Imamat pada bulan Agustus lalu, saya membaptisnya secara darurat di ICU. Dan karena waktu itu hari tabisan saya itu kan jatuh pada peringatan Santo Dominikus, maka saya memberi nama baby ini Dominik. Baby Dominik ini sungguh berjuang saya kira. Ketika ia lahir, ia sudah menderita sakit kronis. Sampai beberapa waktu yang lalu saya katakan kepada orang tuanya, mungkin ibu dan bapak baik juga membisikkan kepada baby Dominik bukan hanya kata, "Nak, tetap kuat ya, sehat ya nak." Namun walaupun berat dan sukar, semoga ibu bapak juga berani mengatakan kepada baby Dominik, "Dom, jika kamu gak kuat lagi, Mami Papi tetap selalu mengasihi Dom. Dan Mami Papi berdoa untuk segala yang terbaik bagi Dom." Pasti berat dan sedih. Namun ketika Mami Papinya mengatakan hal itu, baby Dominik pulang ke rumah Bapa dengan damai. Dan saya yakin kini ia menjadi malaikat Allah dan menjadi pendoa bagi Mama Papa, bagi keluarganya. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, ada banyak pertanyaan dan pergumulan seputar kematian. Salah satunya adalah apa yang terjadi setelah hidup di dunia ini. Hari ini di dalam firman Tuhan, orang-orang Saduki, yakni para bangsawan yang berasal dari keluarga para imam, bertanya kepada Yesus perihal kebangkitan orang mati. Padahal mereka adalah kelompok orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Pertanyaan ini bercampur aduk saya kira antara hidup yang ada di dunia ini dengan hidup nanti. Maka mereka mengisahkan ada 7 orang suami beristrikan 1 orang perempuan yang sama. Dan mereka bertanya pada hari kebangkitan, siapakah yang akan menjadi suami dari istri ini? Sebab ke-7 saudara itu telah beristrikan dia. Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan demikian. Orang di dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi orang yang layak menerima bagian dalam dunia yang lain itu. Dan di dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak ada kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Jawaban Yesus ini jelas. Yakni kebangkitan dan kehidupan abadi bukanlah perkara duniawi dan manusiawi. Tidak ada lagi di surga kawin-mawin. Yang ada adalah perkara surgawi. Dan kita sama dengan malaikat-malaikat Allah. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan. Kematian dalam pandangan gereja Katolik adalah pengalaman iman. Bahwa hidup ini hanyalah diubah, bukan dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kita yang percaya akan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mari kita menjalani hidup ini secara berkualitas, secara bertanggung jawab. Selamat weekend buat kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.